Seperti yang udah dibahas di video-video sebelumnya, semenjak Raja Salomo dapat cincin ajaib dari malaikat Mikael, dia jadi punya kekuatan sihir yang bisa dipakai buat manggil para iblis supaya tunduk di bawah kekuasaannya. Roh-roh jahat itu dipanggil satu persatu supaya Salomo bisa nyegel mereka dengan hati-hati, karena seperti yang udah kita bahas di video sebelumnya, ternyata ada beberapa iblis berbahaya yang mau memberontak. Walaupun emang sejauh ini sih Salomo masih beruntung karena bisa ngatasin pemberontakan iblis-iblis ini dengan kecerdikannya. Tapi lama-kelamaan roh-roh jahat yang dihadapi Salomo tuh gak cuma 1 atau 2 entitas aja. Karena di video ini Raja Salomo tuh dikeroyok sama 36 entitas roh jahat sekaligus. Dan dia harus ngelawan mereka sendirian. Di video-video sebelumnya, Raja Salomo tuh udah ngalahin roh-roh jahat yang dia panggil satu persatu dengan mantra sihirnya. Tapi kali ini agak beda nih, karena Salomo gak expect sama sekali kalau dia harus berhadapan dengan 36 roh jahat sekaligus. Jadi walaupun punya kekuatan cincin sakti, tetap aja Salomo ya kewalahan ngontrol mereka semua. Karena roh-roh jahat ini emang gak bisa dikontrol. Bahkan mereka pada ngejek Raja Salomo. Dan yakin banget kalau dia tuh gak akan bisa nyiksa mereka atau nyegel mereka dengan kekuatan yang sendiri, karena mereka tahu kalau cincin ajaib itu cuma sekedar giveaway doang. Jadi Salomo emang diizinin Tuhan untuk naklukin para iblis, tapi cuma sebentar aja, gak lama-lama. Makanya 36 iblis jahat ini tetap ngikutin perintah Salomo untuk nge-reveal identitas mereka, karena mereka mikir ya udahlah ikut arus aja, ujung-ujungnya juga pasti kita bakalan bebas kok. Karena itu mereka ngasih tahu identitas mereka satu persatu, mulai dari urutan pertama sampai ke 36. Salomo mendeskripsikan kalau 36 roh jahat ini tuh punya bentuk badan yang normal, kayak manusia biasa. Tapi yang aneh malah bentuk kepala mereka karena kelihatan kayak kepala burung, kepala kambing, kepala sapi, serigala, banteng, singa, harimau, kucing, pokoknya macam-macam ya. Bentuknya bervariasi. Dari deskripsi ini mungkin kita bisa tarik benang merahnya kalau mereka itu mirip sama para dewa-dewi Mesir yang menurut penggambarannya juga kurang lebih sama persis dengan yang ditulis Salomo. Karena dewa-dewi Mesir juga punya bentuk badan yang sama kayak manusia normal tapi kepalanya seperti kepala binatang. Buat yang belum pernah dengar atau penasaran sama kisah dewa-dewi Mesir, kalian bisa cek playlist yang ini untuk lebih lengkapnya. Tapi itu cuma sebatas cocok logi aja ya, karena nggak ada bukti pasti dari teksnya langsung kalau mereka emang para dewa-dewi Mesir. Kemungkinan sih sebagian besar dari mereka mewakili jenis-jenis penyakit yang menyerang manusia, termasuk sakit fisik dan sakit mental. Bahkan ada juga loh roh jahat yang mempengaruhi sifat dan karakter manusia dari tanda-tanda rasi bintang dan zodiak di langit malam. Contohnya kayak iblis pertama yang ngaku kalau dia itu ternyata domba jantan yang ada dalam siklus zodiak. Kalau menurut mitologi Yunani sih udah pasti roh ini mewakili zodiak Aries. By the way, aku juga pernah bahas video zodiak mitologi Yunani, jadi kalian bisa nonton video aku yang itu kalau belum tahu asal-usul zodiak di mitologi Yunani. Selain berperan jadi salah satu zodiak, iblis ini tuh juga ngaku kalau dia bisa nyerang isi kepala manusia supaya pikirannya jadi kosong dan gak bisa ngelakuin kegiatan yang produktif. Serangan spiritual ini bikin orang-orang jadi kehilangan motivasi dan inspirasi buat ngelakuin suatu pekerjaan. Makanya iblis ini dianggap sebagai roh jahat yang berkuasa atas dosa kemalasan. Dan ini termasuk dalam kategori 7 deadly sins atau 7 dosa mematikan menurut Saint Thomas Aquinas. Tapi tetap aja masing-masing iblis tuh punya kelemahan. Dan iblis pertama ini ngasih tahu Raja Salomo kalau dia takut sama malaikat Michael. Habis ngasih tahu informasi itu, iblis-iblis lainnya langsung gantian ngenalin identitasnya satu persatu. Iblis kedua ngasih tahu kalau namanya adalah Barsaphael dan dia ngaku bisa bikin manusia tiba-tiba ngalamin sakit kepala migrain. Tapi iblis ini juga punya kelemahan karena dia takut sama malaikat Gabriel. Jadi kalau misalkan di antara kalian ada yang tiba-tiba terserang sakit migrain, bisa mengucapin mantra ini. Yang artinya, Gabriel, penjarakan Barsaphael. Aku nggak tahu mantra ini berhasil apa enggak karena aku belum pernah nyoba juga. Tapi kalau ada yang mau nyoba-nyoba buktiin kekuatan mantra ini itu works atau enggak aku nggak tahu. Coba aja komen kalau ada yang pernah ya. Kalau nggak berhasil berarti tandanya emang kalian harus beli obat sakit kepala aja di apotek. Nggak usah aneh-aneh. Dan kalau misalnya kalian ada yang tiba-tiba kena sakit mata, mungkin bisa jadi itu ulahnya iblis ketiga, namanya Arotosael, karena dia ngaku kalau bisa bikin manusia terserang sakit mata. Buat nyembuhin penyakit itu, kalian tinggal ngucapin mantra ini, yang artinya Uriel, penjarakan Arotosael. Tapi kalau masih belum sembuh juga ya tinggal
beli obat infeksi, obat tetes mata aja sih. Kalau misalkan ada yang sakit telinga, kuping, Salomo ngasih tahu kalau itu ulahnya iblis kelima, namanya Yudal. Buat nyembuhin penyakit ini, kita bisa panggil malaikat Uriel buat ngusir iblis Yudal yang jadi penyebab sakit kuping. Tapi kalau masih belum sembuh juga ya, kalian mampir aja ke THT. Terus kalau kalian baru ngeh, kalau tadi aku skip pembahasan iblis nomor 4, berarti kalian emang bener-bener harus periksa telinga lagi deh. Soalnya aku langsung bahas iblis nomor 5, karena teks aslinya emang dari sana udah kosong atau hilang. Kayak yang udah aku jelasin di video part 1. Teks perjanjian Salomo ini isinya nggak lengkap, makanya kita lanjut aja ke ayat 77 yang bahas tentang roh jahat ke-6, namanya Sphendoniel. Roh jahat ini jadi sumber penyakit di bagian dalam tenggorokan. Contohnya kayak sakit radang, amandel, tumor kelenjar parotis. Tapi penyakit-penyakit ini bisa disembuhin dengan ngucapin mantra sihir untuk manggil malaikat Sabrael. Selain nyerang panca indera, ternyata roh-roh jahat ini juga nyerang saraf-saraf di dalam tubuh manusia. Karena iblis ketujuh ngasih tahu kalau dia juga bisa melemahkan tulang-tulang, otot-otot, dan sistem syaraf manusia supaya mereka gemetar dan gak punya kekuatan untuk bergerak. Bahkan iblis ini juga bisa bikin manusia jadi lumpuh. Tapi penyakit ini bisa disembuhin kalau kita ngucapin mantra buat manggil malaikat Arael. Roh-roh jahat ini gak cuma nyerang tubuh fisik manusia aja, tapi juga bisa nyerang hati dan pikiran seseorang dengan berbagai macam tipu muslihat dan intimidasi. Kayak yang dilakuin iblis ke-8, tujuannya iblis ini nargetin hati manusia supaya dari dalam hati mereka tuh timbul macam-macam pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, penipuan, penghujatan yang berujung pada kebinasaan. Makanya Salomo nulisin nasihatnya dalam kitab Amsal supaya kita tetap menjaga hati dengan segala kewaspadaan supaya dari situ terpancar kehidupan. Tapi kalau hati kita udah terlanjur diintimidasi sama iblis, berarti cara lain buat ngusir roh jahat ini apa? Tinggal ngucapin mantra sihir untuk manggil malaikat Arael. Masih malaikat yang sama yang juga jadi kelemahannya Spandor, iblis ke-7 yang tadi udah dibahas. Jadi dari sini kita tahu kalau ada beberapa roh jahat yang takut dengan satu malaikat yang sama. Selain nyerang hati dan pikiran manusia, roh-roh jahat ini juga nyerang sistem pencernaan dengan cara ngirim penyakit ke dalam usus manusia supaya mereka tiba-tiba kena sakit perut, diare, mual-mual. Kalau menurut keterangan medis modern sih, biasanya itu ciri-ciri orang yang kena bakteri E. coli. Tapi kalau menurut teks perjanjian Salomo, penyakit ini sumbernya dari iblis Kurtael. Dan itu bisa dilawan dengan manggil malaikat Iaoth pakai mantra sihir. By the way, aku sebutin nama karakter yang aneh-aneh dan gak jelas di video ini. Harap dimaklumin aja ya gigs, soalnya emang ditulis kayak gitu. Tapi rasanya kayak aneh aja, karena biasa nama-nama malaikat itu akhiran katanya tuh L gitu di belakangnya. Mikael, Gabriel, Rafael, Uriel, Azrael, yang pasti udah familiar banget di telinga kita ya. Tapi nggak tahu kenapa Salomo tiba-tiba nulis nama Iaoth yang kedengeran agak random dan nggak ada unsur-unsur malaikatnya sama sekali. Mungkin alasan yang paling masuk akal karena teks ini ditulis pakai bahasa Yunani. Dan secara etimologi nama Iaoth kemungkinan diambil dari alfabet Yunani ke-9 yang disebut Ioth atau Iota. Dan ini selaras dengan urutannya Kurtael yang maju di urutan ke-9 dari 36 iblis. Tapi ini cuma cocok logi aja sih, karena di teks aslinya juga nggak dijelasin arti nama malaikat ini. Jadi kita lanjut aja bahas iblis urutan ke-10, namanya Metatiax. Iblis ini ngaku kalau dia bisa bikin gangguan dan penyakit di bagian pembuluh darah manusia. Tapi sama kayak yang lainnya, dia tetap punya kelemahan karena takut sama malaikat Adoniel. Selain ngirim berbagai macam penyakit ke dalam tubuh manusia, ternyata roh-roh jahat ini juga bisa munculin energi negatif di dalam rumah yang bikin hubungan keluarga jadi rusak. Contohnya kayak iblis ke-11 namanya Katanikotael yang biasanya bikin mood bapak-bapak jadi pemarah dan ribut-ribut nggak jelas sampai bikin istri dan anak-anaknya nggak ngerasain damai sejahtera dan ketentraman di dalam rumah. Padahal harusnya kan rumah jadi tempat yang aman dan tentram ya, bukan malah kayak neraka karena penuh dengan perselisihan dan keributan. Tapi Salomo ngasih tahu nih kalau masalah ini bisa diatasi dengan cara ngelakuin semacam ritual pengusiran roh jahat. Caranya dengan metik 7 lembar daun salam dan ngucapin mantra sihir buat manggil nama-nama malaikat yang jadi kelemahannya iblis Katanikotael. Habis itu 7 lembar daun salam tadi dicelupin ke dalam air, terus dipercikin ke seisi rumah sampai keluar halaman rumah. Tujuannya buat ngusir energi negatif dan roh perselisihan yang mencuri damai sejahtera di sekitar rumah itu. Jadi Salomo ngasih tahu kalau ngucapin mantra biasa tuh kadang-kadang nggak cukup buat ngusir roh jahat, tapi juga harus ngelakuin ritual-ritual khusus supaya lebih efektif. Sama kayak iblis ke-12 yang namanya Saphatorael, karena roh jahat ini juga nggak mempan kalau cuma pakai mantra sihir. Jadi kudu diusir pakai ritual khusus karena iblis ini suka nyerang hati dan pikiran manusia supaya mereka selalu negative thinking atau berpikiran negatif mulu sama orang lain.
Buat ngusir pikiran-pikiran negatif ini caranya harus nulis beberapa nama malaikat yang jadi kelemahannya iblis Safaturael di atas kertas. Terus kertas itu dilipat-lipat, digantung di leher atau di telinga. Aneh-aneh aja sumpah. Jadi menurut teks perjanjian Salomo, roh-roh jahat ini juga mempengaruhi emosi, pikiran, sifat manusia. Bahkan sampai bisa bikin manusia jadi sakit mental dan depresi. Contohnya kayak iblis ke-13. Tapi iblis ini juga takut sama malaikat Adonai, sama kayak kelemahannya Metatiax yang tadi, yang iblis ke-10. Kalau yang ke-14, iblis ini namanya Kumeatel, dan dia bisa bikin badan manusia tiba-tiba lemes dan menggigil. Buat nyembuhin penyakit ini, kalian bisa manggil malaikat Zoroel karena dia bisa menangkal serangan spiritual yang bikin manusia jadi menggigil dan gak enak badan. Iblis ke-15 juga punya kuasa gelap yang kurang lebih sama kayak iblis ke-9 atau Kurtael yang nyerang sistem pencernaan manusia, karena roh jahat ini juga bisa bikin orang-orang pada kena sakit perut. Tapi Salomo ngasih tahu lagi nih, penyakit ini bisa disembuhin dengan ngucapin mantra sihir buat manggil malaikat yang jadi kelemahannya iblis ke-15 ini. Salomo juga bilang kalau iblis ke-16 suka bikin manusia kena penyakit demam tinggi, dan kalau nggak cepat-cepat ditanganin bisa makan korban jiwa. Buat nyembuhin penyakit ini kalian harus motong ketumbar, terus potongan ketumbarnya diolesin ke bibir korban yang lagi sakit demam sambil ngucapin mantra ini. Aku mengusirmu dengan singgasana Tuhan yang maha tinggi, karena itu mundurlah dari makhluk yang telah dibentuk Tuhan. Ada-ada aja ya. Roh jahat ke-17 atau yang disebut Ieropael biasanya nyerang manusia dengan penyakit kejang-kejang mendadak. Salomo ngasih tahu kalau misalkan kalian nemu orang yang kena serangan ini, berarti kalian harus cepat-cepat ngucapin mantra manggil nama ketiga malaikat ini, Iudarize, Sabune, dan Denoe, supaya orang itu bisa disembuhin dari serangan kejang-kejang. Kalau iblis ke-18 atau yang disebut Buldumeh, kayaknya sih tipe iblis yang suka ngancurin kehidupan rumah tangga antara suami dan istri, mirip-mirip kayak iblis Asmodeus dan iblis ke-11 yang tadi. Biasanya Buldumeh suka bikin masalah dan perselisihan di dalam rumah tangga pasangan suami istri sampai mereka mutusin pisah atau bercerai. Salomo ngasih tahu misalnya ada pasangan yang suka ribut-ribut mulu di dalam rumah sampai mereka ada niatan buat pisah, berarti harus ngelakuin ritual untuk ngusir roh jahat ini. Caranya dengan ngambil satu lembar kertas, terus tulis kalimat ini. Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub memerintahkanmu untuk meninggalkan rumah ini. Iblis ke-19 kayaknya masih satu tipe dengan iblis ke-7. Mereka nih sama-sama suka nyerang fisik manusia, khususnya di bagian tulang lutut. Jadi kalau di antara kalian ada yang tiba-tiba ngerasa lutut kalian sakit atau cedera tanpa sebab, bisa jadi itu ulah iblis ke-19. Tapi serangan ini bisa disembuhin dengan nulis mantra sihir buat manggil malaikat yang jadi kelemahannya. Salomo juga ngasih tahu kalau beberapa roh jahat ternyata ada yang punya kekuatan yang sama. Contohnya kayak iblis Mardero di urutan ke-20 sama kayak iblis Atrax di urutan ke-16, karena bisa bikin manusia sakit demam yang mematikan. Tapi bedanya buat ngusir roh jahat ini gak cukup satu malaikat aja. Kalian harus manggil malaikat Svener dan Rafael. Jadi mungkin aja iblis ke-20 lebih kuat daripada iblis ke-16. Karena perlu 2 malaikat sekaligus buat ngusirnya. Walaupun roh-roh jahat ini nyerang semua manusia dengan berbagai penyakit tanpa pandang bulu, entah itu besar, kecil, tua, muda, kaya, miskin, tapi sekarang iblis yang ke-21 agak beda nih dari sebelumnya. Soalnya dia cuma nargetin anak-anak kecil aja, dan biasanya ngirim penyakit batuk-batuk dan sesak nafas. Tapi seperti biasa, buat ngusir iblis ini, kalian tinggal nulis mantra sihir dan nama malaikat yang jadi kelemahannya. By the way, sama kayak iblis nomor 4 yang tadi udah aku skip karena sebagian teksnya hilang, di nomor 22 sama aja. Teksnya hilang. Kita langsung ke iblis nomor 23 yang suka nyerang bagian kandung kemihnya manusia supaya organ tubuh yang fungsinya buat nampung urin ini bisa kena infeksi dan lama-kelamaan jadi penyakit serius. Kalau istilah medisnya sih disebut cystitis atau radang kandung kemih. Iblis ini juga nggak bisa dikalahin cuma dengan satu malaikat aja. Karena Salomo harus ngelakuin ritual buat manggil 3 malaikat sekaligus. Namanya Iathoth, Urwel, dan Neftada. Selain iblis nomor 7 dan nomor 19, ternyata iblis ke-24 juga termasuk tipe roh jahat yang nyerang bagian otot dan tulang manusia, khususnya di bagian pinggang dan tulang rusuk. Iblis ini juga nggak bisa dikalahin cuma dengan satu malaikat aja, karena Salomo ngasih tahu kalau kalian harus ngelakuin serangkaian ritual buat manggil malaikat Marmaroth dan Sabaoth, supaya mereka bisa kerjasama buat ngusir iblis ini sekaligus nyembuhin sakit nyeri di bagian otot pinggang dan tulang rusuk. Sama kayak iblis nomor 9 dan 15 di urutan ke-25 juga mirip-mirip. Iblis ini bisa nyerang bagian dalam perut manusia dengan sensasi seperti terbakar. Jadi ya bayangin aja kalau misalkan perut kalian tiba-tiba dibakar dari dalam, pasti rasanya sakit banget kan? Serangan-serangan spiritual kayak gini yang kadang di Indonesia tuh dikaitin dengan ilmu santet, membunuh tanpa menyentuh.
Dan ini emang nggak bisa dijelasin secara medis karena itu pekerjaan iblis kalau menurut teks perjanjian Salomo ini. Tapi buat mengcounter serangan ini, kalian bisa manggil malaikat Arara dan Carara pakai mantra sihir. Namanya imut banget, tapi kekuatannya nggak seimut namanya ya. Karena roh jahat ke-25 langsung kabur kalau kita manggil dua malaikat ini. Walaupun roh-roh jahat ini punya tipe kekuatan yang beda-beda, kayak ngirim penyakit, memanipulasi pikiran, bikin sakit mental, nyerang secara fisik, tapi ternyata ada beberapa roh jahat yang punya double power atau kekuatan ganda, supaya manusia bisa kena sakit mental sekaligus sakit fisik. Contohnya kayak iblis ke-26, namanya Enenut. Karena roh jahat ini bisa memanipulasi pikiran manusia supaya mereka jadi letih, lesu, berbeban berat, sekaligus nyerang saraf-saraf gigi mereka supaya lama-kelamaan jadi infeksi dan membusuk. Cara ngusir roh jahat ini, kita perlu tulis mantra sihir di atas kertas buat manggil salah satu malaikat terang, namanya Azol. Terus kertas yang udah ditulisin mantra itu diikat di sekitar badan korban, supaya sakit fisik dan sakit mentalnya bisa dipulihkan. Sebelum bahas iblis di urutan ke-27, kayaknya kita perlu flashback dulu ke pembahasan video pengantar series yang udah aku bahas beberapa bulan lalu. Karena di situ udah aku jelasin kalau teks perjanjian Salomo ini banyak dipengaruhi sama kebudayaan Yunani. Terus kalau kita baca teksnya sampai di ayat ke-97, ternyata nggak cuma budaya Yunani aja yang mempengaruhi narasi ini, tapi juga dipengaruhi sama kepercayaan Gnostik yang menurut gereja Kristen mula-mula dianggap aliran sesat karena menurut mereka kepercayaan Gnostik ini punya pandangan yang menyimpang dari doktrin Kristen yang sejati. Salah satu contohnya tentang konsep yang disebut Aeon. Aeon itu apa? Jadi, simpelnya sih, menurut kepercayaan Gnostik, Aeon itu semacam tingkatan dimensi yang ada di alam semesta. Terus, dimensi itu dibagi jadi 13 tingkatan menurut tipe-tipenya. Orang-orang Gnostik percaya kalau Allah Bapa itu ada di dimensi atau Aeon ke-11. Tentunya, ini bertentangan dengan pandangan teologi gereja mula-mula yang percaya dengan doktrin Trinitas. Tapi walaupun aliran ini dianggap sesat sama banyak gereja, kepercayaan ini tetap jadi referensi ayat ke-97 teks perjanjian Salomo. Karena di ayat itu lagi bahas iblis urutan ke-27 yang bisa bikin manusia kena sakit pendarahan. Katanya Salomo, iblis ini takut sama entitas yang berdiam di Aeon ke-11 atau Allah Bapa sendiri. Selain nyerang fisik, nyerang mental, nyerang pikiran, dan ngirim macam-macam penyakit, ternyata ada juga roh jahat yang bisa bikin manusia jadi susah tidur atau insomnia, yang namanya iblis Harpax. Ada di urutan ke-28. Jadi kalau misalkan di antara kalian ada yang susah tidur, kudu hati-hati nih, mungkin bisa jadi kalian kena serangan iblis insomnia. Tapi seperti biasa, buat ngurusin roh jahat, kalian perlu ngelakuin ritual sama kayak sebelumnya. Tulis aja mantra sihir dan nama malaikat yang jadi kelemahannya iblis ini supaya kalian bisa tidur nyenyak tanpa gangguan insomnia. Kalau iblis ke-29 namanya Anoster. Roh jahat ini nyerang bagian sistem reproduksi manusia, khususnya perempuan, supaya mereka kena berbagai macam penyakit rahim. Contohnya kayak sakit kista, endometriosis, infeksi rahim, kanker rahim. Buat menangkal penyakit ini, kalian bisa ngambil buah dari pohon salam yang warnanya merah, kehitaman, terus buah itu dihancurin, dan sisa-sisa airnya diolesin ke perut korban sambil ngucapin mantra untuk ngusir iblis Anoster, supaya sakit penyakit yang muncul dari dalam rahim perempuan bisa disembuhin. Gak cuma penyakit serius aja, ternyata ada juga roh jahat yang suka iseng dan bikin gangguan yang kelihatannya emang sepele tapi efeknya bisa mematikan. Contohnya kayak Eborith, roh jahat ke-30. Suka banget ngisengin orang-orang yang lagi makan ikan supaya orang itu tiba-tiba keselak tulang ikan. Absurd banget kan? Tapi masalah ini jangan dianggap sepele karena kalau nggak ditanganin secepatnya bisa makan korban jiwa. Dan buat ngatasin masalah ini, Salomo ngasih tahu kalau tubuh kita otomatis bakal batuk-batuk buat ngeluarin tulang ikan yang nyangkut di tenggorokan. Jadi nggak perlu ngelakuin ritual khusus kayak sebelumnya. Ntar kelamaan. Gak mungkin juga kan kalau ada orang yang tiba-tiba keselak duri ikan terus sempet-sempetnya kepikiran buat membaca mantra aneh atau manggil malaikat pelindung. Jadi solusi untuk ngatasin serangan iblis ke-30 ini emang paling logis dan paling masuk akal. Kalau iblis ke-31 justru ngirim penyakit jangka panjang yang susah banget buat disembuhin. Kayaknya sih iblis ini masuk dalam golongan roh jahat tingkat tinggi karena bisa bikin manusia menderita sakit penyakit selama bertahun-tahun. Makanya buat ngalahin iblis ini, Salomo ngasih tahu kalau kita perlu manggil dua malaikat tingkat tinggi sekaligus, yaitu malaikat Serafim dan Kerubim. Karena malaikat tingkat tinggi bisa bebasin manusia dari belenggu sakit penyakit yang mengikat selama bertahun-tahun. Roh-roh jahat ini juga kadang ngirim penyakit fisik yang tiba-tiba muncul secara misterius, contohnya kayak iblis Ichthyon di urutan ke-32 yang suka munculin bekas memar warna merah kebiruan di kulit manusia. Jadi kayak abis dipukul sama benda tumpul, padahal aslinya sih nggak ngapa-ngapain. Tapi tiba-tiba tanda memar ini muncul gitu aja tanpa sebab.
Kalau kalian pernah ngalamin kejadian misterius ini atau pernah dengar orang-orang yang nyeritain kejadian aneh kayak gini, berarti sumber masalahnya dari iblis Ikiton tadi. Buat nyembuhin bekas memar misterius ini sama aja kayak sebelumnya. Kayak biasa, kalian perlu ngucapin mantra sihir buat manggil malaikat yang jadi kelemahannya roh jahat, namanya malaikat Adonais. Di antara 36 iblis ini ternyata ada juga loh roh teritorial yang menguasai daerah geografis tertentu. Contohnya kayak iblis ketiga-tiga yang daerah kekuasaannya ada di pinggir jurang. Walaupun Salomo nggak jelasin dengan detail tentang bahaya apa aja yang bisa dilakuin roh jahat ini, tapi beliau ngasih tahu kalau mau ngusir iblis teritorial ini harus nulis nama malaikat Lycurgos sampai 6 kali di atas daun ara. Terus setiap kata dikurangin huruf depannya satu persatu. Buat yang masih bingung kira-kira kayak gini. Iblis ketiga-empat namanya Autotheif. Dan ini termasuk tipe roh jahat yang bisa memanipulasi hati dan pikiran manusia karena biasanya naruh perasaan dendam dan pertengkaran supaya orang-orang pada saling benci dan bunuh. Tapi Salomo ngasih tahu kalau iblis ini takut sama sosok yang dijuluki Alpha dan Omega, yang dalam Alkitab julukan ini merujuk ke Yesus Kristus sebagai yang awal dan yang akhir. By the way, kalau kalian pernah nonton video aku yang bahas tentang simbol-simbol kuno, di situ aku udah bahas tentang evil eye atau mata jahat yang menurut berbagai kepercayaan pandangan mata dengki seseorang tuh bisa mempengaruhi hal buruk atau energi negatif yang bisa terjadi sama kita. Intinya orang-orang yang suka natap kita dengan iri dengki katanya sih benar-benar bisa bikin kita sial gitu. Makanya fenomena ini disebut evil eye atau mata jahat. Kalau di Indonesia sih biasanya disebut penyakit ain. Menurut teks perjanjian Salomo, ternyata mata jahat ini asalnya dari iblis ketiga-lima. Tapi beda dari sebelumnya, di sini Salomo nggak jelasin secara spesifik gimana caranya buat ngusir roh jahat ini. Aduh, sayang banget ya. Jadi kita langsung aja bahas ke iblis ke-36 atau iblis terakhir, sekaligus yang paling jahat dari 35 roh jahat sebelumnya. Final boss nih ceritanya. Karena iblis ini sifatnya haus darah dan benci banget sama manusia. Biasanya iblis ini suka ngancurin rumah-rumah dan ngeluarin racun yang bikin daging manusia membusuk secara instan. Jadi beda dengan sebelumnya yang rata-rata bunuh secara perlahan. Kayak ngirim penyakit atau serangan spiritual lainnya. Iblis yang terakhir ini jauh lebih barbar dan punya daya hancur yang kuat buat ngeratain rumah-rumah manusia. Makanya buat ngusir iblis ini, Salomo perlu manggil 3 malaikat sekaligus supaya mereka bisa nyatuin kekuatan dan ngalahin roh jahat itu. Dengan kekalahan bos terakhir ini, Salomo ngeluarin cincin saktinya buat membelenggu 36 roh jahat yang udah dikalahin satu persatu. Dan kekuatan mereka dimanfaatin supaya bantu ngerjain proyek pembangunan bait suci. Ada yang disuruh nyari air, ngaduk semen, nyusun batu, ngelebur emas, nempa besi, dan ngelakuin berbagai macam pekerjaan berat lainnya sampai pembangunan bait suci itu selesai 100%. Dan semua iblis yang udah kita bahas mulai dari part 1 disegel di berbagai macam tempat dan media supaya mereka nggak nyesatin orang-orang di zaman pemerintahannya Salomo. Makanya selama Salomo jadi Raja Israel, dia jadi raja yang paling berjaya sampai namanya masyhur di seluruh bumi karena hikmat dan kekayaannya di atas rata-rata semua raja yang pernah memerintah bangsa-bangsa. Penduduk Yerusalem juga hidup dengan aman dan tentram tanpa gangguan apapun untuk waktu yang lama. Kalau di zaman sekarang sih mungkin Raja Salomo ini udah jadi public figure yang viral, jadi trending topic di berbagai media. Tapi karena Salomo hidup di zaman dulu yang gak ada internet, jadi orang-orang pada nyeritain tentang kejayaan Salomo dari mulut ke mulut sampai terdengar ke bangsa-bangsa di seluruh dunia. Makanya ada banyak banget raja yang sering banget ngunjungin istana Raja Salomo cuma buat ngasih upeti dan mendengar hikmatnya secara langsung. Salah satu contohnya kayak ratu dari negeri Sheba yang tinggal di bumi bagian selatan. Kalau di zaman sekarang, negeri Sheba ini termasuk wilayah Ethiopia. Jadi ratu ini tuh ngelakuin perjalanan yang jauh buat mastiin sendiri kira-kira bener gak sih kalau Raja Salomo ini sehebat yang diceritain orang-orang. Dan setelah nyampe di Yerusalem ternyata Ratu Ethiopia ini bener-bener nyaksiin dengan mata kepalanya sendiri kalau berita itu emang bener. Bahkan sampai sekarang banyak udah yang tahu kisahnya Raja Salomo ini karena memang ceritanya terpelihara secara turun-temurun baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Dan cerita ini pada akhirnya sampai ke telinga kalian yang nonton video ini. Tapi terlepas kalian mau percaya atau enggak sama cerita ini, semua itu balik lagi ke kehendak bebas kita ya. Karena teks perjanjian Salomo emang statusnya cuma pseudepigrafa yang menurut para ahli bukan tulisan asli Salomo, cuman sekedar tulisan karangan yang mengatasnamakan tokoh terkenal kayak Raja Salomo ini. Buat kalian yang udah ngikutin series ini mulai dari part 1, tenang aja gigs, kisah ini belum selesai sampai di episode ini, jadi tetap stay tune di channel ini karena masih ada lanjutannya di part berikutnya. Seperti biasa kalau ada yang mau ditambahin, ada yang mau di-request, ada yang mau didiskusikan, ada yang mau dikoreksi, komen aja di kolom komentar. And as always, thank you so much for watching. Hope you guys like it and I'll see you again on my next video. Bye!
Uish. Kalau menurut keterangan medis modern sih biasanya itu ciri-ciri orang yang kena bakteri Escherichia coli. E. coli. Sama kayak iblis ke-12 yang namanya Salvatorail, endometriosis, infeksi rahim. Seperti biasa kalau ada